I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you turn around, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya dari kelas 2 SMA Terpadu Pondok Pesantren Nahdlatul. Di sini saya akan membahas soal tentang SBMPTN mata pelajaran ekonomi. Langsung saja kita bahas. Kita masuk pada soal terlebih dahulu. Soal yang pertama. Inflasi memiliki dampak yang luas bagi perekonomian negara maupun bagi masyarakat. Berikut dampak yang mungkin terjadi ketika inflasi bagi pihak-pihak tertentu. Antara lain, yang pertama, kredit akan meraup keuntungan lebih tinggi. Yang kedua, debitur rugi karena membayar lebih tinggi. Yang ketiga, penerima gaji tetap tidak akan kesulitan sebab pendapatannya tetap. Lalu yang keempat, produsen akan mendapat untung lebih tinggi. Kita pilih A, jika 1, 2, dan 3 yang benar. B, jika 1 dan 3 yang benar. C, jika hanya 4 saja yang benar. C, jika semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena dampak yang mungkin terjadi ketika inflasi bagi pihak-pihak tertentu akan terjadi, produsen akan mendapat untung lebih tinggi dari sebelumnya. Yang mana inflasi memiliki dampak yang luas bagi perekonomian Indonesia maupun negara-negara lain. Kita masuk pada soal yang nomor 2. Perkembangan teknologi mengakibatkan peralihan yang nyata dari telepon rumah kabel ke handphone. Hal ini mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam industri handphone dan menurunnya perusahaan-perusahaan telepon kabel. Akibatnya, banyak perusahaan telepon kabel yang terpaksa ditutup dan karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan ilustrasi di atas, pengangguran yang diakibatkan dari kasus di atas masuk dalam kategori. Kita pilih A, pengangguran normal, B, pengangguran terselubung, C, pengangguran struktural, D, pengangguran musiman, dan E, pengangguran konjungtural. Apa sih pengangguran normal? Pengangguran normal disebut juga sebagai pengangguran friksional karena pengangguran yang dimaksud bukan tidak dapat memperoleh pekerjaan, melainkan sedang mencari pekerjaan yang dinilai lebih baik dari sebelumnya. Kita sudah punya pekerjaan, tapi kita belum puas dengan yang kita peroleh, jadi kita masih mencari pekerjaan yang nilainya lebih baik dari sebelumnya. Lalu pengangguran terselubung. Apa sih pengangguran terselubung? Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Kondisi ini bisa disebabkan karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerjaan. Lalu yang ketiga, pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencarian kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Dan untuk mengatasi pengangguran ini diperlukan berbagai langkah seperti pengadaan pendidikan dan pelatihan. Lalu yang terakhir adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Ada waktu yang tidak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim yang satu ke musim lainnya. Salah satu contoh dari pengangguran musiman adalah petani dan sektor petani. Untuk mengatasi pengangguran ini dapat diatasi dengan pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain. Lalu yang terakhir, pengangguran konjungtural.
Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara pada masa kegiatan ekonomi mengalami kemunduran daya beli masyarakat yang menurun. Jadi, dari soal tadi kita ketahui bahwa teknologi mengakibatkan peralihan yang nyata dari telepon rumah ke handphone. Maka berdasarkan ilustrasi di atas, pengangguran yang diakibatkan dari kasus di atas termasuk dalam kategori pengangguran konjungtural. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.